teman-teman, sobat muda. Di Ngebum kali ini kita akan membahas tentang exercise your freedom by serving God. Latih kebebasan untuk melayani Tuhan. Di 1 Petrus 2:16 mengatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Yang namanya kemerdekaan diberi sesuatu kebebasan nih ya, itu sesuatu yang sangat menyenangkan ya teman-teman. Kita diberi kehendak bebas oleh Tuhan agar kita bisa melakukan, memilih setiap kehendak kita. Tetapi dengan kebebasan, dengan kemerdekaan ini, seringkali nih orang-orang manusia menyalahgunakan kemerdekaan ini untuk sesuatu yang gak berkenan bagi Tuhan. Nah, Petrus mengatakan supaya kebebasan yang kita punya ini nggak boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita boleh merdeka, kita boleh memiliki kehendak bebas, tetapi kita harus bijaksana mengelolanya. Nah, konteksnya nih di sini adalah jemaat di Korintus yang hidup di antara orang yang tidak percaya dan menyembah banyak dewa. Untuk itu, teman-teman, kita tuh butuh yang namanya hikmat dari Allah. Banyak hal yang Tuhan perbolehkan, banyak yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan sesuai dengan pilihan kita, tetapi kita harus bijaksana dalam memilihnya. Kita nggak boleh nih seenaknya sendiri. Aku sudah menjadi umat merdeka, tentu aku bisa bebas memilih sesuai dengan kehendakku sendiri. Tetapi itu tadi, kita harus berhikmat. Kita harus bijaksana dalam memilih setiap kehendak yang ingin kita lakukan. Tetapi kita juga harus meminta hikmat dari Tuhan. Itu yang memampukan kita agar kita bisa memilih melakukan sesuatu dengan baik sesuai dengan kehendaknya. Dan agar kita tidak bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain, melainkan menjadi berkat. Nah, hikmat dari Tuhan inilah yang memberikan kita batasan-batasan dalam bertindak. Batasan untuk menggunakan kebebasan kita ini sebijaksana mungkin. Tuhan memerdekakan kita bukan untuk menjadi orang percaya yang liar, tetapi orang percaya yang taat. Nah, di sini nih, Petrus mengatakan kita ini dimerdekakan dan supaya kita hidup sebagai orang merdeka. Tetapi pada saat yang sama, Alkitab juga mengingatkan bahwa kita sedang menghambakan diri kepada Allah. Kalau kalian cermati, ini sebuah kalimat paradoks ya teman-teman. Katanya merdeka, tapi kok menjadi hamba? Nah, di sini teman-teman jangan disalahartikan sebagai sesuatu yang kok bisa ya merdeka tetapi menghambakan diri. Sebenarnya di sini menandakan kalau orang Kristen itu tidak 100% merdeka. Nah loh, terus kita bukan umat merdeka nih. Kita nggak bebas memilih segala sesuatu. Terus apa dong gunanya menjadi orang merdeka? Nah, ini nih, jangan disalahartikan ya. Maksudnya di sini kita itu yang sebelumnya nih, dari sebelumnya kita nih penuh dosa, kemudian Tuhan selamatkan kita untuk kita bisa menjadi umat yang merdeka, tetapi kita juga sekarang diperbudak oleh Kristus. Diperbudak di sini maksudnya adalah kita ini menjadi hamba Allah. Kita memang diselamatkan, kita dimerdekakan. Tapi kita punya tanggung jawab sebagai hamba yang menghambakan diri kita kepada Allah. Itu yang dimaksud untuk kita tidak 100% merdeka. Kita merdeka, tetap pasti merdeka nih. Tetapi itu tadi, kita harus menghambakan diri kepada Allah kita. Hidup takut pada Allah saja. Maka yang patut kita takuti hanyalah Allah. Inilah prinsip hidup orang Kristen, teman-teman. Yaitu hidup di dalam dunia dengan menghormati pemerintahan, orang lain, dan mengasihi saudara seiman. Jadi, teman-teman, kita sebagai umat merdeka haruslah memiliki kebijaksanaan dalam mengelolanya. Jangan mentang-mentang merdeka, kita jadi lupa kalau kita ini hamba Tuhan, hamba Allah yang harusnya taat sama kehendaknya. Nah, it's time to change your mind. Di Ngebum kali ini,
kita diingatkan lagi nih, supaya kita hidup sebagai orang yang merdeka dan tidak menggunakan kemerdekaan kita itu semena-mena untuk berbuat dosa. Itu tidak boleh ya teman-teman. Alkitab jelas memberikan kita kepada suatu batasan supaya kemerdekaan itu jangan dipakai sebagai selubung untuk berbuat dosa atau kejahatan. Melainkan harusnya nih kita jadi berkat dari adanya kemerdekaan yang Tuhan kasih. Seharusnya kita bisa memberkati banyak orang dengan hidup berkenan pada Allah, dengan mentaati perintah Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Maka dari itu kita butuh yang namanya pengenalan dari Allah. Kita diciptakan, kita dimerdekakan oleh Allah kita, maka seharusnya kita juga mengenali Allah kita itu. Sebagai hamba Allah, kita harusnya memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Dengan terus merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan setiap hari pada saat teduh kita, dan kita melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Allah, bergantung sepenuhnya kepada Allah, itu akan membawa kita mengerti apa yang jadi kehendaknya. Kalau kita tahu apa yang jadi kehendaknya, pastilah kita bisa menjadi umat merdeka, umat pilihan Tuhan yang bisa memberkati banyak orang dan memuliakan nama Tuhan di muka bumi ini. Sampai jumpa teman-teman di Kebun selanjutnya. God bless you. Terus tonton video Ngebum dan bagikan kepada teman-teman yang lain, juga subscribe channel YouTube dari Diaspora Generation juga Pemuritan.